Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Politeknik Harapan Bersama, Prodi Teknik Mesin, kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar kewirausahaan untuk tugas UTS. Selanjutnya, latar belakang. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Pengembangan kewirausahaan yang dimasyarakatkan secara menyeluruh ke semua lapisan termasuk semua instansi baik pemerintah maupun swasta telah berlangsung sejak tahun 1995. Pelaksanaan program tersebut secara resmi tertuang dalam instruksi dilatar belakangi Presiden di tahun 1995 yang semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Lanjutkan. Dari kenyataan tersebut, pengembangan jiwa kewirausahaan muda karena ditanam generasi dengan jiwa kewirausahaan ini mereka diharapkan mampu berperan sebagai yang pertama mendukung lanjutan pembangunan bangsa baik secara fisik maupun non fisik. 2. Insan yang berpendidikan diharapkan menjadi penggerak atau motivator dan bertanggung jawab terhadap kemajuan suatu pengetahuan, teknologi, seni, khususnya pengetahuan di bidang kewirausahaan atau kemandirian. Yang ketiga, suri tauladan sebagai praktisi di bidang kewirausahaan yang memiliki pendidikan tinggi, karena selama ini masyarakat yang menjadi praktisi di bidang kewirausahaan pada umumnya pendidikannya rendah. Yang keempat, sebagai lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak sebagai insan pencari kerja atau pencari loker, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan atau mendirikan bisnis agar membuka lowongan pekerjaan. Ya, selanjutnya pengertian kewirausahaan. Wira berarti berani, usaha berarti daya upaya. Kewirausahaan merupakan orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan secara cepat dalam memastikan kesuksesan. Kewirausahaan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam hidup. Visi tersebut bisa berupa ide, inovasi, peluang, cara yang lebih baik menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah menciptakan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian. Selanjutnya, moto wirausaha. Yang pertama, modal bisa dicari. Yang kedua, keahlian bisa dibeli. Yang ketiga, cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli. Cita-cita dan semangat harus dimiliki untuk memulai mengembangkan usaha atau bisnis. Yang selanjutnya, tujuan kewirausahaan. Tentunya untuk kewirausahaan pastinya ada tujuan. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, yang berprestasi, yang berpendidikan. Yang ketiga, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh, kuat, berani terhadap masyarakat.
ketiga, menghasilkan kemajuan kesejahteraan masyarakat atau warga sekitar. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap atau perilaku dan kemampuan wirausaha di kalangan masyarakat. Selanjutnya, sasaran kewirausahaan. Sasaran kewirausahaan yaitu ada 3. Yang pertama, instansi pemerintah atau perangkat-perangkat daerah atau perangkat desa. Selanjutnya BUMN. Selanjutnya organisasi profesi atau organisasi-organisasi pekerja tentunya. Yang selanjutnya kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat ya, atau ormas-ormas di lingkungan sekitar. Yang kedua, pelaku ekonomi atau pengusaha kecil, toko kecil, kelontong operasi, toko yang toko Madura itu apa ya. Yang ketiga, generasi muda. Generasi muda, anak-anak putus sekolah yang butuh pekerjaan, calon kewirausahaan. Selanjutnya, sasaran kewirausahaan. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi atau pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Yang ketiga, memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki kepribadian unggul yang patut diteladani. Yang keempat, mendidik karyawan menjadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Yang kelima, mendidik masyarakat hidup efisiensi dan sederhana. Selanjutnya, keuntungan kewirausahaan. Terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperhatikan potensi kewirausahaan secara penuh. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Terbuka peluang untuk menciptakan tujuan usaha yang dikehendaki. Ya, selanjutnya kelemahan. Tentunya pasti ada kelemahan tertentu untuk berusaha ya. Yang pertama, pendapatan tidak pasti karena keuntungan setiap harinya pasti berbeda. Selanjutnya, bekerja keras dan jam kerja panjang tentunya banyak pengorbanan. Yang pertama, jam kerja panjang ya, atau istirahatnya berkurang, kualitas hidup masih rendah atau hemat ya, karena berpikir untuk pengeluaran banyak, karena lebih baik untuk berputarnya modal dulu. Akhirnya, tanggung jawab. Manfaat kewirausahaan. Yang pertama, mendaya daya tampung tenaga kerja sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Yang keempat, mendidik karyawan menjadi orang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur menghadapi pekerjaan. Mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Ya, sekian dari presentasi saya. Bila ada kurangnya mohon maaf.
apabila ada kesalahannya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.